Dalam buku itu diceritakan ada satu orang yang datang jauh di tengah daerah padang pasir. Tapi waktu dia berdepan dengan Rasulullah tanya tentang rumah dia dan tanya ada pokok di satu kampung yang dekat dengan pinggir rumah. Dan orang itu cakap, betul, pokok itu masih ada. Ini sesuatu yang menarik. Kebanyakan sebelum ini para penulis sejarah hanya mengatakan Rasulullah itu ada mukasyafah, pandangan wahyu yang petunjuk terus dari Allah. Tapi penulis buku ini menerangkan bahwa Rasulullah itu terlampau banyak berjalan hingga dia meninjau hampir seluruh yang disebut Jazirah Arab. Cuma yang disebut dalam sejarah mengatakan Rasulullah hanya berjalan untuk menyebarkan dakwah. Tak disebut satu secara meniti. Tapi pengarang ini mengatakan kalau dia ditanya sampai tahu pokok di belakang rumah orang, berarti dia pernah sampai di situ. Cuma penulis masa dulu tidak catat, hanya catat cara garis kasar. Rasulullah keliling seluruh Jazirah Arab untuk menyebarkan dakwah. Jadi dia juga mengulas dengan secara yang cukup menarik. Kenapa Arab yang telah memeluk agama Islam ini cepat boleh mengembangkan sayap kekuasaan Islam ke seluruh Rom dan Farsi? Karena begini, dulu orang Arab Mekah, Quraisy, mereka pedagang yang di satu musim mereka berjalan ke Yaman sampai ke Afrika, atau kurang-kurangnya mereka ada berkomunikasi dengan orang Afrika yang datang menjual barang-barang daripada Afrika. Dan dari Yaman ini mereka balik store di gudangnya di Mekah, dan nanti pada musim tertentu mereka naik ke utara sampai ke sini. Dan waktu itu mereka berhubung dengan orang Rom dan mereka berhubung dengan orang Farsi. Dia membawa satu bukti sejarah. Kenapa orang Arab boleh cepat mengembangkan sayap politik kekuasaan setelah dapat kalimat syahadat? Buktinya ialah Umar bin Al-As pernah satu masa datang ke Mesir, dan di Mesir itu ada satu budaya tahunan. Budaya itu hanya tahunan saja, setahun sekali dia main. Itu mereka akan buat satu bulatan dan orangnya disuruh pakai baju yang tangan panjang. Tak ada Arab kalau baju tangan panjang ini kan besar. Dan mereka akan lampung buat satu orang yang akan duduk di tengah, dan orang-orang ini ketika giliran dia akan buka tangannya. Kalau bola itu masuk ke dalam tangan bajunya, menandakan dia akan berkuasa di bumi Mesir. Biasanya jarang orang dapat. Tapi yang anehnya, ketika Umar bin Al-As turut bermain dengan kelompok itu, dia pun angkat tangan jubah dia, bola itu masuk ke dalam jubah. Maka mereka bersorak mengatakan dialah calon pemimpin Mesir. Padahal waktu itu Umar bin Al-As masih kafir, masih menentang ajaran Islam sama dengan Khalid bin Walid, kan? Jadi Umar balik ke Mekah. Kemudian setelah Rasul hijrah, dia pula memeluk agama Islam sama dengan Khalid bin Walid. Kemudian dalam masa singkat, Khalid dapat julukan sebagai pedang Allah. Umar bin Al-As masih diam saja. Tapi ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia diangkat menjadi pemimpin tentera untuk menakluki Mesir. Nyata dia boleh kuasai Mesir. Jadi artinya Umar bin Al-As sudah menguasai perjalanan di Mesir melalui kota-kota kecilnya, lorong-lorong tikusnya, dan dia sudah tahu budaya masyarakat, cara berfikir mereka. Jadi begitulah yang dikuasai, itulah ilmu alam, ilmu masyarakat yang dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy yang kemudian mereka memeluk agama Islam ikut Nabi Muhammad. Ketika mereka sudah memiliki kalimat tauhid, mereka dipompa semangat untuk berdakwah. Modal memahami masyarakat sudah cukup penuh dalam kepala mereka, sehingga mereka tahu
lekok-lekok bukit, jarak sungai antara satu dengan yang lain. Sebab itu kita balik, bila kita baca sejarah penaklukan di zaman Umar bin Khattab, salah satu kehebatan Umar, dia boleh baca perwatakan setiap suku kaum daripada Madinah sampai ke Azerbaijan, padahal dia tidak pernah ke sana. Artinya dia mempunyai maklumat yang cukup. Ataupun orang-orang dia yang dulunya dari Mekah hijrah ke Madinah, padahal dulu mereka tukang jalan, tukang jual, tukang dagang, yang boleh baca semua masyarakat. Sebab itu ketika berlaku penaklukan, mereka cepat boleh menakluki musuh dalam menguasai ilmu alam yang cukup handal. Jadi buku Hegemonia Arab Quraisy ini saya rasa perlu saudara baca untuk membaca jalan berfikir, persediaan yang ada di kalangan orang Arab Quraisy sebelum mereka itu menjadi pendakwah. Jadi kita selalu fikir mereka hanya ditiup oleh semangat ayat Quran, hadis, maka mereka punya keinginan yang kuat untuk kembangkan Islam, mereka boleh pergi dengan penuh semangat. Kita tidak terfikir bahwa mereka sudah sebenarnya memiliki modal pengetahuan alam yang cukup luas. Tabiat suku kaum, ke penguasaan mereka terhadap ilmu ekonomi setiap suku kaum, kedudukan darjat suku kaum mereka sudah cukup faham. Jadi ketika mereka masuk ke daerah itu, mereka sudah boleh mengatur dengan cara yang baik. Jadi buku ini sangat istimewa karena saya telah diterjemah ke bahasa Indonesia. Boleh baca untuk menambah wawasan yang lebih jauh tentang cara berdakwah. Kadang-kadang pendakwah kalau hanya pakai satu pattern, satu gaya saja, kita akan lihat dakwah kaku, tak berkembang dengan cepat. Dan kita lihat taktik-taktik dakwah yang dipakai oleh para sahabat. Mereka memakai begini cara. Pokoknya dakwah itu dapat tembus ke semua suku kaum, bawa kalimat tauhid itu pokoknya. Tapi caranya bermacam-macam cara, sehingga mereka menjadi kaum yang sangat berjaya. Jadi tidak pernah ada sebuah kejayaan penaklukan yang lebih besar daripada apa yang berlaku dalam sejarah Islam. Walaupun sejarah dunia sudah banyak tokoh-tokoh yang boleh menakluk dunia, tapi yang terjadi 100 tahun selepas Rasulullah wafat, daerah peta Islam itu daripada Spanyol sampai ke tembok besar negeri Cina, itu daerah yang cukup luas, kecepatan yang luar biasa, macam kilat pengaruh berjalan. Ini menunjukkan ada suatu kekuatan yang luar biasa dalam penggerak-penggerak dakwah. Jadi buku itu boleh menjadi satu panduan yang baik untuk kita kembangkan dakwah. Saya pernah bertemu dengan seorang tuan guru, tapi tuan guru ini dah meninggal. Dia belajar daripada Profesor Al-Hilmi, Presiden PAS yang ketiga. Presiden PAS yang pertama di Fuad, yang kedua Dr. saya, Dr. Bahaduddin. Al-Hilmi ini pernah melatih generasi muda macam saudara lah, dilatih untuk dakwah. Dia pernah mengadakan satu kursus di Tanjung Jaga di Kedah, khusus bagaimana untuk sebarkan Islam. Di masa itu susah nak kembangkan Islam di kalangan orang Melayu. Dia menceritakan Islam itu macam mana boleh masuk ke negeri Cina. Dr. Mondin, saya tak tahu dari sumber mana dia baca, Cina menerima Islam sebelum tahun 100 Hijriah, di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan lagi. Di sana datang seorang pendakwah yang bernama Abdullah Al-Bahili. Keturunan Al-Bahili ini biasanya pemegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah ini mesti orang pintar. Jadi Abdullah Al-Bahili datang ke negeri Cina ketika usia yang sudah cukup tua, lebih daripada 60 tahun, sudah 70 tahun. Dan dia masuk ke Cina, dia tidak menceritakan yang dia di Islam, dan dia tak dakwah ajaran Islam. Dia terus masuk ke tingkat atas, masuk ke kabinet kerajaan Cina. Cina bahagian mana saya tak tahu. Dan dia sering bermusyawarah dengan pemerintah waktu itu untuk kepentingan